Jadi keajaiban program ini adalah keterlibatan banyak pihak di dalam mendukung program makan bergizi. Jadi ini gairah masyarakatnya luar biasa. Ada yang jual sapi, ada yang ambil kredit di bank, ada yang mengeluarkan tabungan untuk rame-rame membangun satu SPPG di desa tersebut. Wow. Toko material. Gara-gara MBG dampaknya ke toko material tuh sis. Sehingga orang, punya toko materialnya bingung. Ini orang-orang kenapa banyak yang membangun? Iya. Ini bangun apa? Ternyata setelah dicek yang dibangun adalah satuan pelayanan pemenuhan gizi. Sampai akhirnya pemilik toko material pun bertanya, boleh nggak saya ikut membangun? Kenapa saya bertekad kuat? Karena dukungan presidennya sangat besar. Iya, karena backingnya langsung presiden sis. karena presiden yang menginginkan, presiden yang mendukung, presiden yang siapkan dana. Bapak Dadan Hindayana, selamat datang di Podcast Merdeka. Terima kasih Mas Angga. Pak Dadan, kita ketemu lagi. Ini nggak bosan apa? Baru enggak, saya mau nanya dulu nih, tapi jabatan masih Kepala Badan Gizi Nasional kan? Sejauh ini belum ada perpres baru dan kepres baru. Dikira jadi super Kepala Badan Gizi Nasional. Karena keberhasilan sepanjang 2025 ini kan. Karena dapat apresiasi presiden. Nah, itu Pak. Tingkat keberhasilannya 99,99%. Pak. Banyak banget sembilannya kayak Ronaldo. Iya. Ya itu apresiasi dari presiden lah. Kita berterima kasih dan bersyukur. Alhamdulillah ya Pak ya. Apresiasi itu. Dan itu kan cerminan dari apa yang kita kerjakan selama 1 tahun ya. Iya. Kita kan dulu launching tanggal 6 Januari itu dengan 190 SPPG, melayani 570 penerima manfaat. Dan ditutup tanggal 31 Desember itu dengan 19.188 SPPG. Wow. Dan melayani 55,1 juta. Terakhir kita wawancara sis, gua sih lu lagi operasi plastik waktu itu. Itu baru 14 ribuan Pak. Sekarang terakhir Desember, itu masih bulan November atau Oktober gitu kita wawancara. Di Desember udah tambah lagi tuh Pak, 5.000. Per harinya kita bisa bertambah antara 100 sampai 150 SPPG. Jadi kalau 4 bulan tidak bertemu ya pasti perbedaannya jauh sekali. Tapi Bapak nggak berubah kok. Alhamdulillah. Tapi sebelum jauh ke sana Pak, kalau kita lihat di angka mencapai angka 55 itu kan ada perjalanan panjang dong Pak ya. Mulai Januari program utama 6 Januari 2025 untuk membuat persiapan segala macam MBG dengan dulu segala kontroversinya, ada yang pro kontra. Itu nggak mudah loh Pak. Awal-awal gimana dulu ceritanya? Ya gini, kita punya keyakinan bahwa program ini akan bisa berjalan cepat karena kita memiliki 3 kunci yang sudah dipersiapkan dengan baik. Yang pertama kan anggaran. Anggaran Badan Gizi kan disiapkan oleh Pak Presiden untuk tidak kekurangan. Jadi berapapun yang dibutuhkan pasti disiapkan. Yang kedua, SDM-nya juga ada disiapkan. Bahkan kan jauh sebelum Pak Presiden dilantik ya. Jadi kita mendidik SDM-nya mulai dari Juni 2024. Untuk batch 1, batch 2 itu kan sudah bulan Agustus, selesai di Desember. Kemudian batch 3 itu selesai di Agustus 2025. Jadi total seluruh SDM yang bisa menghandle satuan pelayanan pemenuhan gizi itu 33.000 sudah disiapkan selama persiapan itu. Dan kemudian di luar dugaan, infrastrukturnya rupanya ini menurut saya sendiri terkejut. Ajaib lah itu Pak ya. Ajaib ya. Itu keterlibatan banyak pihak mitra itu. Karena kita punya uang untuk membangun SPPG sebanyak 1.542. Sekarang ini hanya kita mampu bangun 315 dan itu pun belum selesai. Jadi keajaiban program ini adalah keterlibatan banyak pihak di dalam mendukung program makan bergizi. Jadi ini gairah masyarakatnya luar biasa. Iya, karena justru karena melibatkan banyak pihak itu Pak, kan nggak gampang manajenya. Iya. Karena pasti di awal-awal kayak Bapak tadi bilang masih 150-an ya Pak SPPG? 190. Ya orang-orang masih intip-intip dulu nih. Ya gini, sebetulnya kuncinya menurut saya adalah bagaimana
ide ini selalu kita suarakan. Ya, di tengah hiruk pikuk berbagai suara itu, kita tetap tegar untuk menyampaikan visi misi kita, kemudian prinsip kerja kita, dan kita bikin pedoman yang adaptif, sehingga memang tahap awal ini membangun kepercayaan dari berbagai pihak, itulah perjuangan kami. Kalau sekarang itu kita yang kesulitan menolak kontribusi orang, terus terang. Bahkan ini ada cerita yang sangat menarik. Apa tuh, Pak? Saking bergairahnya orang. Ada satu desa di Lumajang itu tidak sabar untuk datangnya orang yang bangun SPPG di desa tersebut. Jadi sekarang penduduk desa itu berkumpul 60 orang. Kolektif. Ada yang jual sapi, ada yang ambil kredit di bank, ada yang mengeluarkan tabungan untuk rame-rame membangun satu SPPG di desa tersebut. Wow. Itu betul-betul sudah kolektif inisiatif dari masyarakat, dan gairahnya sudah gairah kontribusi positif. Kenapa begitu? Karena mereka sudah tahu begitu ada satu SPPG berdiri, 50 orang akan bekerja, penduduk sekitar. Habis itu minimal 15 supplier dibutuhkan, mulai dari telur, beras, sayur, buah, bumbu, ayam, ikan, pisang, dan lain-lain. Ini nanti bagian ini soal menggerakkan ekonomi lokal ya Pak ya? Apalagi seluruh produksi daerah itu bisa diserap oleh SPPG, karena kebutuhannya kan masif hariannya. Iya Pak, 3.000 porsi satu SPPG. 3.000 SPPG, satu SPPG 3.000. Jadi kalau ngasih makan pisang saja, satu kali ngasih makan pisang kan 3.000 pisang. Itu 150 sisir. Jadi kalau banyak di Bogor itu ya, yang jual pisang di puncak misalnya, itu kan bergantung tuh sisir-sisir. Berapa banyak mobil yang bisa berhenti membeli pisang paling 1-2. Ini satu SPPG 150 sisir itu disikat habis untuk satu kali ngasih makan pisang. Langsung diborong? Langsung diborong. Itu artinya 15 tandan minimal, atau 15 pohon. Jadi satu kali ngasih makan pisang aja, 15 pohon harus ditebang. Itu artinya peluang, dan petani sudah mulai tahu, masyarakat sudah tahu, kalau saya sekarang nanam pisang pasti dibeli. Dan perjuangan awal itu yang bisa meyakinkan semua pihak menyadari bahwa makan bergizi ini tidak hanya akan menyehatkan anak, meningkatkan pertumbuhan, membuat pintar dan juga ceria, tapi juga ternyata bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Di awal-awal sempat kan sih Pak? Enggak, kalau Pak Dadan dari awal kayak mentalnya udah oke, karena buat karena buat Pak Dadan ya, apa gue viral gitu, ya nggak Pak? Ya kan, biarin aja viral gitu. Sebetulnya karena menikmati suasana viral tuh enjoy aja Pak Dadan. Yang deg-degan sekali itu tanggal 6 Januari 2025, itu deg-degan. Kenapa? Pas awal-awal itu. Kenapa? Karena kita tahu kita sudah membuat pilot project itu 2 Januari 2024. Dan itu sendirian, sunyi, tidak ada perhatian. Kalaupun ada apapun, tidak ada yang mengekspos. Dan kita sudah berjalan selama setahun, dan kita tahu bahwa untuk bisa mencapai satu tingkat pelayanan yang paripurna butuh waktu 5 bulan. Jadi tanggal 6 Januari 2025 itu deg-degannya saya takut. Ada ketakutan. Pihak-pihak itu yang berkontribusi terhadap program ini tidak punya pengalaman cukup, sehingga ketakutan itu hari itu memang cukup tinggi. Tapi begitu ternyata laporannya sukses, tidak ada yang sakit, tidak ada yang sakit perut dan lain-lain, mulailah rilis dari situ, dan artinya oke lah, program ini akan bisa jalan. Meskipun ada kontroversi segala macam, tapi trennya naik terus. Ya karena ya tadi ya yang kita singgung di awal kan Pak, di Brasil aja itu butuh 11 tahun untuk mencapai di angka 55 juta penerima. 40, ya kan. Kita dalam 1 tahun loh Pak. Program utama lagi seorang presiden misalkan, melibatkan banyak pihak lagi. Gimana nggak deg-degan? Tapi kenapa saya bertekad kuat, karena dukungan presidennya
Sangat itu yang besar, iya. Karena backingnya langsung presiden sis. karena presiden yang menginginkan, presiden yang mendukung, presiden yang siapkan dananya. Karena emang itu cita-cita beliau dari Iya. lama. Kadang-kadang berarti langsung ditelepon presiden dong. Sering. Ada nih gimana ini gitu. Sering. Biasanya dibahas gimana sih Pak? Pas Ya, awal itu. beliau pasti akan membahas apa saja yang saat itu sedang rame isunya. Oke. Kalau misalnya sedang rame isu ada gangguan pencernaan nih, seperti waktu itu di Cianjur, di Bandung, Bogor, Kabupaten Bandung ya. Bandung, Cianjur, beliau telepon sampai 15 menit. Apa yang terjadi, kenapa terjadi, berapa orang yang dirawat dan sebagainya. Nah, kemudian kalau ada isu terkait misalnya, ini kenapa ada yang orang kok sampai tertipu dan sebagainya, itu kadang-kadang beliau bertanya juga penyebabnya apa gitu. Dan tapi paling seringnya sih sebetulnya, Prof, berapa hari ini? Manggilnya Prof, meskipun saya belum profesor, saya selalu dipanggil oleh Pak Presiden tuh. Berarti 19.000 SPPG sehari itu udah berapa, Prof? Apanya? Berapa porsi berarti? Udah 50 jutaan porsi ya? Iya, 55,1 juta 55 porsi per hari. per hari. Total udah berapa miliar, Prof? Kalau 2025 lebih dari 3 miliar porsi makan. Ini panggilan jangan ikutan Prof itu hanya untuk Pak Presiden. Oh iya, ya Pak Dadan. Anda bukan presiden. Iya. Kebiasaan kalau ketemu yang profesor kan nggak enak. Tapi khusus panggilan sayangnya presiden ternyata ya. Dan yang luar biasa nih, tahun 2026 ini kan kita mau launching besok nih ya. Iya. Tanggal 8. Jadi kalau tanggal 6 Januari 2025 itu kita hanya mengeluarkan uang hitungannya 8 miliar sehari. Nah, 2026 ini seharinya untuk di awal ini 855 miliar. Wah. Bentar, Pak, sehari. Saya hitung dulu. Nolnya 9. 850 miliar sehari. 855 miliar sehari dan 70%-nya untuk membeli bahan baku. Bahan bakunya apa? Pasti produk-produk pertanian. Nah, ini nanti terkait dengan pengembangan itu ya Pak. Berarti targetnya di 2026 ini setelah kita perjalanan panjang 2025 itu tadi naik dong. Kalau nggak salah tercatat mau kita ditargetkan 82 ya. 82,9 juta. Wow. Untuk angka sementara ya. Karena kita melihat ada fenomena yang menarik juga di lapangan. Apa nih? Ternyata tidak semua santri itu terdata di Kementerian Agama. Oke. Ya, kemudian banyak ibu hamil, misalnya anak balita, yang juga tidak terdata secara formal gitu. Jadi angka ini tuh baru yang terdata resmi. Baru yang sudah pasti tuh dari anak sekolah. Anak sekolah pasti. Kemudian santri yang terdata di Kementerian Agama. Dan kemudian hitungan berapa orang hamil setiap tahun, berapa anak balita yang ada. Nah, itu. Jadi masih ada celah-celah yang belum terisi yang akan jadi PR tersendiri nih di 2026. Nanti kita akan tahu ketika seluruh masyarakat itu tidak ada yang melapor lagi, saya belum dapat, dan semua sudah dilayani, itulah angka yang real terjadi di lapangan nanti. Tapi harus ada laporan sih biar dia viral terus nih Pak Dadan nih. Karena Pak Dadan kalau nggak viral udah kecanduan dia. Oke, saya kembali ke soal angka lagi. Pak, sorry, yang tadi 82 juta, soal target 2026. 82,9. 82,9. Berarti 2025 itu sebenarnya angka 55 itu sebelumnya memang ditargetkan segitu atau target kita 2025 itu hanya melayani 17,5 juta. Dan hanya membangun 5.000 SPPG. 3 kali. Cuma karena Pak Presiden itu sering ke daerah dan banyak anak-anak yang Pak Presiden mana MBG-nya, kemudian ibu-ibunya kapan anak saya dapat, kemudian Pak Presiden manggil kami, tolong percepat. Akhirnya ya kita percepat, alhamdulillah ya bisa 19.188. Targetnya itu berapa Pak SPPG-nya? 5.000. 5.000. Iya. Luar berapa biasa. Kali tuh? 4 kali, hampir 4 kali hampir lah Pak. 4 kali. Ini jangan-jangan nanti 82 jadi 100 berapa loh Pak? Iya, ada kemungkinan ya, ada kemungkinan karena saya lihat juga ternyata banyak juga anak-anak yang pernikahan muda atau pernikahan siri
itu tidak terdata, bahkan tidak ya. punya NIK-nya. Nah, itu adalah warga negara kita, anak Indonesia, tetap harus kita berikan manfaat. Jadi kita akan sisir nih di 5 bulan terakhir ini dari satu RW ke RW, RT ke RT gitu, berapa jumlah anak Indonesia di usia 0 sampai 18 tahun yang sudah dan belum menerima MBG. Berarti peran RT RW nanti akan berperan penting nih di 2026 untuk mendata. Dalam pendataan. Sis, lu kan pejabat di RT. Ya, nah, ini akan jadi tugas penting lu nih, Sis. Tugas dari negara nih, Sis. Oke. Pak, saya berlanjut ke soal ekonominya. Ya. Nah, hasil Pak Dadan jalan-jalan ke daerah melihat kondisi real ekonomi di lapangan ya. Ini MBG kan juga berdampak ke ekonomi terutama untuk menjaga inflasi di daerah. Nah, itu hasil review 2025 ini sangat berdampak banget, Pak. Iya, dampaknya terutama di peningkatan pendapatan masyarakat dan peluang kerja. Yang satu SPG yang sudah saya jelaskan tadi, 50. udah pasti 50. Habis itu kan dibutuhkan supplier. Nah, supplier itu pasti mempekerjakan orang juga antara 2 sampai 15. Warga lokal itu warga biasanya. Lokal. Nah, kemudian habis itu produk-produk dari dalam daerah itu juga akan tertampung di SPG yang terdekat. Dan jangan lupa ya ini ketika program ini dimulai dan ketika mitra membangun SPG, disitulah mulai tenaga kerja dibutuhkan. Ketika ada lahan kosong kemudian dibangun bangunan, ketika membangun itu sudah orang bekerja. Ketika rumah yang lama direnovasi, gedung lama direnovasi, disitulah juga orang sudah mulai bekerja. Seluruh peralatan pembangunan dibeli, makanya di Lampung itu ada satu toko material yang kebingungan. Kenapa di Lampung laku sekali tokonya? Toko material. Toko material. Gara-gara MBG dampaknya ke toko material tuh, Sis. Sehingga orang punya toko materialnya bingung. Ini orang-orang kenapa banyak yang membangun? Ini bangun apa? Ternyata setelah dicek yang dibangun adalah satuan pelayanan pemenuhan gizi. Sampai akhirnya pemilik toko material pun bertanya, boleh nggak saya ikut membangun? Tuh, kemudian jadi toko materialnya jadi ini dong. Ya. Nah, kemudian ketika SPPG berdiri itu kan butuh peralatan tuh. Meja, kemudian rice steamer, kemudian pengering dan lain-lain. Sehingga industri-industri UMKM, contohnya yang di Cibinong itu kan ada satu tempat di mana biasanya dia menyiapkan alat-alat kesehatan. Sekarang hidup hanya karena program makan bergizi. Karena pesanan terhadap berbagai macam kebutuhan meningkat. Sales mobil sekarang nawarinnya juga mobil buat MBG. Iya kan, Pak? Iya. Dan penjualan motor naik pesat. Karena pada bisa kredit. Banyak orang bisa kredit. Kemudian jangan lupa banyak juga orang-orang yang berperan di food and beverage. Yang punya restoran, punya kafe, punya catering, terselamatkan oleh MBG. Ya kan? Kafe-kafe yang sudah hampir kehilangan penggemarnya berubah jadi SPPG. Kemudian restoran-restoran yang besar gitu, seperti waktu kita di Sabugram. Mas Angga di Sabugram itu, sekarang jadi SPPG. Kemudian yang catering, berapa banyak sih dalam satu minggu orang pesan catering, sementara kita kan captive nih. Setiap hari minimal 3.000 ya kan, kalau melayani 3.000 tiap hari, jadi kayak hajatan tiap hari. Ini seperti kayak real menggerakkan ekonomi nggak sih, Pak? Oh iya pasti, kan? Karena jadi, gini, Mas Ajis kan mungkin belajar ekonomi nggak? Saya nggak belajar ekonomi, bukan ahli ekonomi, tapi sedikit lah belajar ekonomi. Ngerti soal utang-utang aja, Pak. Produk domestik bruto itu kan rumusnya consumption ditambah investment ditambah government spending ditambah ekspor dikurangi impor. Ya kan? Consumption-nya jelas kita dorong kan. Orang yang diberi makan orangnya sama, tetapi makanan yang diberikan oleh kita kepada anak-anak itu bukan makanan yang sehari-hari mereka makan. Banyak anak yang tidak makan telur 2 kali seminggu, banyak anak yang tidak makan ayam 2 kali seminggu, banyak anak yang tidak makan buah tiap hari, yang minum susu 2 kali seminggu.
ini akhirnya konsumsi naik kan. Ya. Karena kita dorong seperti yang saya sebutkan tadi, kebutuhannya meningkat. Nah kemudian ketika ibu-ibu bekerja yang tadinya tidak bekerja, mendapatkan pendapatan 2 sampai 2,4 juta, termasuk pemuda-pemuda yang mampu kredit motor. Iya. Kan tadi tidak punya uang jadi punya uang. Iya. Begitu ada punya uang apa yang dilakukan? Beli lagi, konsumsi lagi. Habis itu, seperti yang saya jelaskan tadi, 19.188 SPPG yang ada sekarang, itu 100% dibangun oleh uang mitra, uang yang terlibat dalam program makan bergizi. Masing-masing 2 miliar. Per orang atau kelompok ya Pak? Kelompok, per orang atau kelompok. Ini kan investasi. Ya. Kalau dikalikan 2 saja, 19.000 itu artinya 38 triliun. Uang masyarakat terlibat dalam program makan bergizi dalam bentuk pembangunan SPPG. Setelah itu kita siapkan uang untuk government spending-nya, untuk membeli bahan bakunya dan sebagainya. Yang rata-rata satu SPPG itu mengelola uang rata-rata 900 juta sebulan. Kalau di Jawa, Sumatera. Kalau di Papua kan 2 sampai 4 miliar. Jadi 1 tahun ini SPPG yang berjalan dari Januari sampai Desember itu ngelola uang 10 sampai 11 miliar. Dan seluruh uang itu dikirim dari KPPN, dari kas negara, langsung ke virtual account, dibelanjakan di daerah. Dan itu menyebar rata di seluruh Nusantara. Jadi ini kayak kucuran uang yang diratakan ke seluruh pelosok negeri. Semua. Gitu. Dan itu dipakai untuk membeli bahan baku, membayar orang yang bekerja, membiayai operasional, memberikan insentif kepada orang yang investasi itu. Petani kentang ikut kebagian pisang, semua. buah, segala macam sayur gitu. Semua kebagian. Jadi inflasinya malah jadi terjaga ya Pak ya? Dan alhamdulillahnya kita bisa mengaturnya. Jadi kalau misalnya kemarin ya kita lihat tren ada kenaikan harga telur dan ayam. Nah, kita berikan edaran tuh ke seluruh SPPG. Tolong lebih prioritaskan untuk minggu ini masak ikan. Masak ikan. Jadi ikanlah yang kemudian dibeli. Ya kan? Ini turun, ini naik. Nah, kemudian petani kentang 2 bulan yang lalu harganya turun. Berat. Nah, kemudian kita buat edaran ke seluruh SPPG, tolong masak kentang minimal sekali dalam seminggu. Harga kentang langsung naik. Petaninya langsung senang. Kenapa? Karena sekali masak butuh 200 kg kentang satu SPPG. Jadi, kalau ada 19.000 kan tinggal kali di 200 kilo. Jadi ini sih sebenarnya Pak Dadan mau ngasih tahu gini, BGN ini bukan hanya tools buat gizi, tapi tools buat mengatur inflasi ekonomi tadi gitu sih. Kita punya kemampuan. Tapi Pak Dadan kan gayanya begini sih, dia halus aja ngasih tahu ke kita. Karena dengan satu instruksi saja, apa yang dibutuhkan, kita bisa perintahkan. Contoh ya, tanggal 17 Oktober, itu pada saat Pak Presiden ulang tahun, kita punya inisiatif, punya ide bahwa Pak Presiden ini senang makan nasi goreng, telur ceplok. Jadi kita perintahkan seluruh SPPG pada hari itu hanya masak satu menu. Nasi goreng, telur ceplok. Hari itu ketika penerima manfaat masih 35 juta, 2.600 ton telur terserap di hari yang sama. 2.600 ton. Waduh. Karena itu 35 juta butir telur kan. Harganya naik 3.000. Hanya dalengan instruksi satu kali saja. Jadi dan telurnya harus telur ceplok ya, kalau di MBG nggak boleh didadar dipotong, nggak boleh kayak patungan itu nggak boleh sih. Satu telur jadi 6 nggak boleh. Nah nanti tanggal 17 Oktober 2026 ketika ulang tahun Pak Presiden yang ke-75, kita akan buat juga instruksi. Hari itu masak satu menu saja, nasi goreng, telur ceplok. Berapa telur yang dibutuhkan? 83 juta butir telur. Itu artinya 5.500 ton. Masif satu hari. Ayamnya harus siap-siap bertelur. Kayaknya ayamnya harus disayang-sayang deh Pak, dari awal tahun deh Pak. Karena ayamnya juga besoknya dipotong, karena habis instruksi telur, suruh makan ayam. Tapi aman kan Pak buat stok 5.500 ton itu kan kira-kira? Ya untuk tahun kemarin aman. Tahun ini kita sudah mendorong dan
memberikan semacam lampu hijau ke Yeah. Kementerian Pertanian bahwa dibutuhkan peternak baru. Karena kebutuhan kita kalau 2 kali seminggu saja memberi makan telur, maka akan butuh kurang lebih 400 sampai 480 ribu ton telur. Sementara Indonesia kan kelebihan 200 ribu ton setiap tahun sebelum ada MBG. Begitu ada MBG, kelebihan 200 ribu ton itu langsung tertutup, sehingga kekurangan antara 200 sampai 280 ribu ton. Itu artinya harus ada minimal 6 juta ayam petelur baru. Siap-siap nasib Gitu. jadi ayam. Makanya sekarang masyarakat mulai bergairah melihara ayam, ya kan. Pengusaha telur asin seneng karena biasanya hanya dibeli 200-300 butir, sekarang sekali dibeli kan 3.000, ya kan. Hanya satu SPPG loh. Baru ngomongin telur tuh Sis. Iya, belum menu-menu yang lain kan. Belum. Kalau sapi 1 SPPG, Satu sapi, 1 ekor sapi. satu ya, Pak? ekor sapi sekali masak. Jadi kalau 19.000 nih, Iya. kita perintahkan pokoknya hari ini kita masak daging sapi ya. Iya. Ya harus ada 19.188 ekor sapi. Hari Dan itu. hari itu, di hari yang sama. Hari itu besok tukang jagal pada sakit, Pak. Karena ngejagal. Terlalu banyak. Oke. Lele juga begitu kan. Pak, kalau ikan itu kan ya langsung keserap dari nelayan-nelayan gitu biasanya. Ya, kita sudah bisa melihat. Tapi ada spesifik ikannya apa gitu? Nggak ada, bebas saja. Oh, bebas. Yang penting pengolahannya harus baik. Hmm. Contoh Yang paling tinggi proteinnya kan kalau nggak salah kembung ya, ikan Kembung, lele. kembung, ya. Tapi yang banyak digunakan ikan bandeng ya. Oh, oke. Di Sulawesi itu pengusaha ikan bandeng sudah senang karena menaikkan produksinya 3 kali lipat, Iyalah, Pak. ya kan? Enak banget. Mempekerjakan 3 kali lipat. Di Jawa Timur juga demikian. Gitu. Jadi semua sektor sudah mulai tersentuh. Tergantung kita nanti berikan instruksi apa. Tapi yang jelas Badan Gizi sih tidak menerapkan standar menu nasional. Kalau menu nasional diratakan setiap hari, maka akan terjadi kelangkaan bahan tertentu dan permintaannya tinggi. Jadi kita hanya tentukan standar komposisi gizi, menunya berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat. Pak, sorry nih Sis, tapi yang tadi, ini agak mundur sedikit sih Pak, kan dari SPPG ini harus penyerapan di sekitar ya Pak. Tentu belum semuanya bisa ngelakuin nih Pak kayaknya. Nah, kalau dari BGN gimana Pak? Akan ada sanksinya kah si SPPG atau seperti apa gitu Pak? Karena kan biasanya kalau udah bikin SPPG nih apalagi perorangan atau kelompok, wah udah nyari suppliernya malah dari luar. Jadi keluar dari semangat si BGN sendiri itu Pak. Gini, ketika SPPG sedikit, itu masih memungkinkan hal seperti itu. Oke. Makanya saya waktu bulan April saja sudah memprediksi. Di April itu orang masih akan rebutan SPPG. Nah, tapi mulai Agustus sudah akan mulai terjadi rebutan supplier. Benar itu terjadi. Dan sekarang dibutuhkan supplier-supplier baru dan untuk daerah-daerah yang sudah mampu memasok di lokal itu saya kira itu sudah baik, tapi bagi yang daerah-daerah yang masih tergantung dengan daerah lain, kita tentu saja masih tolerir untuk melakukan itu. Contoh ya Maluku Utara ya, Maluku Utara itu kan 80% kebutuhan konsumsinya dari luar daerah, dari Surabaya, dari Manado, tapi tidak akan bisa bertahan lama karena daerah lain pun akan membutuhkan hal yang sama. Ya. Makanya banyak sekarang kepala daerah yang sudah mencanangkan kalau bisa seluruh uang itu tidak keluar dari pertama provinsi. Iya pasti. Setelah provinsi turun ke level kabupaten. Setelah kabupaten nanti akan turun ke level kecamatan. Begitu sudah bisa level desa. Dan saya kira ini bagus sekali. Contoh ya, Jawa Barat itu akan menerima uang kurang lebih 55 triliun per hari. Per tahun dari Badan Gizi. Tentu saja kepala daerahnya menginginkan 55 triliun itu tidak keluar dari Jawa Barat kan. Iyalah. Muter-muter di situ aja. Demikian juga Lampung, Banten, NTB juga demikian sudah mencanangkan. Boleh nggak saya mengeluarkan surat keputusan gubernur bahwa rantai pasoknya harus diisi oleh rantai pasok lokal.
tentu saja kita sangat mendukung untuk hal tersebut. Karena kan yang dikhawatirkan itu Pak, industri besar yang masuk. Justru semangatnya tadi di sekitarnya harus dapat gitu. Jangan sampai hanya yang besar-besar aja nih Pak. Gitu, yang besar kita buat untuk cadangan rantai pasok nasional ya. Dan saya kira ini kita harus dorong masyarakat lokal naik, ekonominya naik. Ketika mereka sejahtera, yang pasti diuntungkan yang besar-besar juga karena mereka pasti akan membeli hal di luar kebutuhan lokal kan. Oke, Pak, terakhir nih Pak, soal udah setahun berjalan, pasti dampak dari, sudah ada survei belum, ke dampak ke anak-anak atau ibu hamil lah yang penerima manfaat itu selama 1 tahun makan bergizi ini, itu manfaatnya untuk mereka sih Pak? Ya, secara parsial sudah dilakukan, terutama untuk yang seperti di Warung Kiara kan sudah lebih dari 2 tahun ya. Tapi secara umum nanti biar lembaga yang lain yang melakukan, jangan kita yang melakukan kemudian kita evaluasi sendiri, nanti dianggapnya ngaku-ngaku aja gitu. Tapi saya lihat memang sekilas ya, yang paling nyata adalah kehadiran anak. Itu udah semua orang sudah mengakui lah. Tingkat kehadiran anak, gairah anak datang ke sekolah itu sudah diakui oleh banyak pihak. Karena selain belajar mau dapat MBG. Seperti contoh ada cerita nenek dari Papua itu yang tadinya sulit sekali membangunkan anak cucunya di pagi hari, sekarang cucunya yang membangunkan neneknya di pagi hari. Ayo kita berangkat sekolah. Iya, karena sekolah. Itu udah pasti. Yang kedua aktivitas belajarnya semangat, makin semangat. Dan saya lihat yang sudah hampir 2 tahun di Sukabumi ini tingkat perkembangan anaknya menurut saya sudah ada peningkatan lah. Menyenangkan lah melihatnya dari keceriaan, kekuatan dan sebagainya. Ya sebagai pemain utama ya Pak ya sekarang. Itu kan bisa-bisanya. Sekarang BG sebagai pemain utama. Ya tentu di 2026 ini banyak harapan Pak. Iya. Tentu tadi targetnya mau sampai ulang tahunnya Pak Presiden 83 juta ya Pak ya? 82,9. Kita targetkan di Mei ini sudah tercapai. Sehingga dari 17 jadi 55. Ya. Kalau dari 82 nggak tahu target 2 kali lipatnya 100. Ya sementara target kita adalah 82,9 juta. Kalau ternyata nanti ada perkembangan baru karena ada data-data yang belum kita dapatkan sebelumnya, ya kita lihat nanti. Yang jelas ketika anak usia 0 sampai 18 tidak ada yang bilang saya belum terima, itu artinya sudah 100%, disitulah kita bisa klaim bahwa itu data yang sebenar. Ibarat sebuah klub sepak bola, kepala BGN tuh dari tim degradasi sekarang lagi puncak klasemen. Jadi Pak, sukses terus Pak di 2026. Salam buat teman-teman kepala SPPG di seluruh Indonesia, teman-teman BGN semuanya. Terima kasih atas dedikasinya dan saya ucapkan terima kasih untuk seluruh SPPG, relawan, ahli gizi, akuntan yang selalu semangat, dan terutama kepada seluruh mitra yang telah berkontribusi terhadap membangun SPPG dan mereka adalah para pejuang merah putih. Bapak juga pejuang Pak. Thank you Pak. Terima kasih. Ya Pak, makasih Pak. Terima kasih sahabat Merdeka. Sampai jumpa.